semua, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hajeng Gita Ramadhani dengan NIM 125. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi peran pendidikan nonformal dalam peningkatan literasi masyarakat di daerah terpencil. Di materi ini ada beberapa yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia, pendidikan nonformal seringkali dianggap sebagai jalur alternatif atau pelengkap dari pendidikan formal. Namun, dengan melihat lebih jauh, pendidikan nonformal sebenarnya menawarkan peluang penting untuk memperluas akses dan inklusivitas dalam pendidikan, terutama di daerah terpencil atau kelompok marginal. Selanjutnya, apa itu pendidikan nonformal? Jadi, pendidikan nonformal adalah pendidikan yang teratur, disengaja, terarah tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang tepat. Pendidikan nonformal adalah proses pendidikan yang terjadi secara terorganisasi dari luar sistem, persekolahan, atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar dimaksudkan untuk melayani tertentu. Untuk selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam pendidikan nonformal di daerah terpencil. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur sendiri merupakan salah satu tantangan terbesar. Banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan laboratorium. Kondisi bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak juga menghambat proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu kurangnya guru berkualitas. Jadi, daerah terpencil seringkali kekurangan guru yang berkualitas. Banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena berbagai alasan, seperti lokasi yang sulit dijangkau, minimnya fasilitas, dan kesejahteraan yang kurang. Akibatnya, banyak sekolah di daerah terpencil yang kurang tenaga pelajar yang kompeten. Dan yang ketiga yaitu akses terbatas ke Menteri Pembelajaran, di mana siswa di daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses buku dan Menteri Pembelajaran yang memadai. Kurangnya akses internet juga menjadi kendala besar, sehingga mereka sulit untuk mengikuti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi, di mana kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah terpencil seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Banyak anak yang harus membantu orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak bisa fokus belajar. Selanjutnya yaitu efektivitas program pendidikan nonformal dalam meningkatkan literasi masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan, di mana pendidikan nonformal dapat memberikan akses belajar kepada masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal, seperti orang dewasa, mereka yang sudah melewati usia sekolah, atau yang tinggal di daerah terpencil. Dan yang kedua, memperdayakan masyarakat, di mana pendidikan nonformal dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan keterampilan membaca dan menulis, di mana pendidikan nonformal dapat menumbuhkan keterampilan membaca dan menulis dengan menyediakan akses untuk membaca dan program yang membuat anak senang melakukan kegiatan literasi. Dan yang keempat, membangun budaya literasi, di mana pendidikan nonformal dapat membangun budaya literasi dengan menciptakan kerjasama antar sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan kerja. Dan yang kelima ada menyediakan pembelajaran sepanjang hayat, di mana pendidikan nonformal mendorong konsep pembelajaran sepanjang hidup, di mana setiap individu dapat terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidup mereka. Selanjutnya yaitu strategi untuk meningkatkan pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur, yang kedua program beasiswa dan insentif bagi guru, yang ketiga pengembangan kurikulum dan sumber belajar digital, yang keempat pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi, dan yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah saya jelaskan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil memerlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pengakuan kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan peningkatan infrastruktur, pemberian insentif bagi guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pemberdayaan masyarakat, kita dapat mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil.